Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat kesehatan, nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring mata kuliah inovasi pendidikan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa susunan presentasi dari kami kelompok 1 mata kuliah inovasi pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sobirin selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan dan semua teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya selaku moderator akan membacakan teman-teman kami yang ikut mempresentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya sendiri Vicky Hidayat, dan yang kedua Meilinda Setia Ivanka, dan yang ketiga Muhammad Khairun Nadif, dan yang keempat Muhammad Ilman Warosat. Saya akan membacakan susunan presentasi pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita sejenak membaca suratul Fatihah. Semoga presentasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, walaupun dengan keadaan kita di rumah masing-masing, tapi kita masih mempunyai semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Ala hadihi niyah al-Fatihah. Selanjutnya saya akan membacakan siapa yang akan menjelaskan ketiga poin tersebut nanti. Yang pertama tentang pengertian inovasi pendidikan, dan yang kedua tujuan inovasi pendidikan, yang keempat jenis-jenis inovasi pendidikan, dan yang terakhir nanti menginjak ke kesimpulan. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Khairun Nadif yang akan membacakan apa itu pengertian inovasi pendidikan. Kepadanya saya persilahkan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Kata inovasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu inovasi dan pendidikan. Inovasi sendiri berasal dari kata lain innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah salah satu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, tidak secara kebetulan. Sedangkan kata innovation yang berasal dari bahasa Inggris sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaruan, tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata Indonesia, yaitu inovasi. Adapun pendidikan yang berasal dari kata didik dalam bahasa Indonesia juga hasil dari transliterasi pengindonesiaan dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Etimologi kata pedagogi adalah pais, yang artinya anak, dan agen yang terjemahnya adalah
bimbing. Jadi terjemahan bebas kata pedagogi berarti bimbingan yang diberikan pada anak. Menurut terminologi yang lebih luas, maka pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian inovasi pendidikan adalah upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya, inovasi pendidikan ini dapat diartikan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Tegasnya, inovasi pendidikan adalah inovasi atau pembaruan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini merupakan suatu ide barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau yang baru atau discovery, mengubah yang lama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya yang bernama Mas Khairun Nadif. Yang selanjutnya tentang tujuan inovasi pendidikan yang akan dijelaskan, dibacakan oleh Saudari Merinda Setia Ivanka. Tempat dan waktu kami persilahkan. B. Tujuan inovasi pendidikan. Menurut Hamid Jojo 1974, tujuan utama inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya. Menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan, dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Secara sistematis, arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia adalah 1. Mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. 2. Mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. 3. Mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada Saudari Merinda yang telah menjelaskan tentang tujuan inovasi pendidikan. Dan yang selanjutnya saya persilakan kepada teman saya yang bernama Mas Ilman Warosat yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis inovasi pendidikan. Tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator rekan Vicky. Saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis tentang inovasi pendidikan. Jenis-jenis inovasi pendidikan itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan dapat dilihat dari pelaku adopsinya. Menurut Hause 1974, membagi inovasi pendidikan ke dalam dua jenis, yakni inovasi rumah tangga dan inovasi entrepreneur. Di sini ada dua, inovasi rumah tangga dan inovasi entrepreneur. Inovasi rumah tangga yakni merupakan inovasi individu, seperti inovasi guru di kelas dan biasanya tersebar dari individu ke individu yang lainnya. Yang kedua ada inovasi entrepreneur, yakni merupakan inovasi yang mempunyai akibat langsung bagi orang-orang lain di luar adopternya. Jika dilihat dari arah otoritasnya, inovasi pendidikan dibagi menjadi dua, yakni inovasi dari atas ke bawah, top down innovation, dan
inovasi dari bawah ke atas, bottom up innovation. Di antaranya yakni inovasi dari atas ke bawah. Inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada selama ini. Yang kedua, inovasi dari bawah ke atas. Model inovasi yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Sedangkan menurut Chin dan Bene 1970 menyarankan 3 jenis strategi inovasi, yaitu 1. Strategi pemaksaan. Power survey adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan yang merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya di mana inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat berpengaruh dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta inovasinya. Yang kedua ada strategi empirik rasional atau rasional empirikal, yaitu asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam strategi ini, keberadaan inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik dan valid untuk memberikan manfaat bagi pengguna. Yang terakhir atau yang ketiga, strategi reeduktif atau pendidikan yang berulang. Strategi ini menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Ilmanul Rosyad yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis inovasi pendidikan, dan yang selanjutnya yaitu kita ke proses terakhir, kesimpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas secara Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga, jenis inovasi pendidikan dilihat dari otoritasnya. Inovasi pendidikan dibagi menjadi dua, yakni inovasi dari atas ke bawah, top down innovation, dan inovasi dari bawah ke atas, bottom up innovation. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Dan yang selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman semuanya yang ingin bertanya apabila belum paham dalam materi tersebut. Saya kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Sebelum saya akhiri dalam presentasi kami, izinkanlah kami pamit undur diri apabila kami dalam menyajikan presentasi pada pagi hari ini ada kekurangan, kesalahan kata, kesalahan kalimat, kesalahan ketikan, baik saya sendiri maupun teman-teman saya mewakili semuanya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi pada pagi hari ini membawakan kita kemanfaatan yang luar biasa dan selalu dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.